Jadi ikhlas itu perlu, tapi berat dan tidak semua orang bisa mampu. Nah, ujian keikhlasan itu tidak mudah. Ujian ikhlas itu adalah syahwat dan nafsu kita sendiri, dan musuhnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Dan musuh itu yang paling berat bukan orang lain, diri kita sendiri. Ibaratnya ada pencuri itu orang yang kita kenal, susah itu. Ya kalau pencurinya orang lain ya kepala nggak gebugan gitu. Tapi kalau pencurinya itu diri kita sendiri kan gebugan mana gitu. Ini sulitnya. Belajarnya ikhlas itu bisa jadi cuma sekali. Ya, belajar ikhlas ini cuma sekali, tapi ujiannya itu berkali-kali. Karena ikhlas itu lahir dari masalah dan ujian. Ahasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira dibiarkan saja mengatakan beriman padahal kalian belum diuji? Jadi hidup itu pasti akan diuji. Nggak mungkin hanya kita iman, mengatakan iman kemudian tidak ada ujian. Nah, karena tempaan ujian dan masalah, maka lahirlah yang namanya arti sebuah keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah perjalanan panjang. Karena tanpa kesabaran tidak lahir yang namanya ikhlas. Jadi intinya tadi, ikhlas itu belajarnya sekali tapi ujiannya berkali-kali. Karena ikhlas itu lahir dari masalah dan ujian. Yang keduanya, ikhlas itu perjalanan panjang. Karena tanpa sabar tidak akan ada yang namanya ikhlas. Jadi apakah ikhlas itu butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Tapi ikhlas itu madal haya, sepanjang hidup, ilal mamat, sampai mati. Kemudian ikhlas itu lahir dari totalitas menyerahkan kepada Allah. Jadi tanpa totalitas kita kepada Allah tidak akan pernah ditemukan yang namanya ikhlas. Kalau kita tidak menyerahkan total kepada Allah, ikhlas nggak akan hadir. Ya. Sarido-rido lagi nyeri gitu. Karena belum total menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas itu memahami bahwa semua yang kita harapkan tidak semuanya menjadi kenyataan. Apa yang kita inginkan tidak semuanya menjadi kenyataan. Karena semuanya Allah yang menentukan. Bahkan ketika ikhlas itu diuji harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat kita junjung gitu ya. Tapi karena Allah akhirnya kita lepaskan. Kita kerja misalnya. Kerja kita tahu bahwa kerjaan itu haram, maka ketika Allah menguji arti sebuah keikhlasan, maka disitulah mulai kita diuji supaya melepaskan karena Allah. Kita pacaran dengan perempuan, sudah tahu pacaran itu haram, disitulah kita diuji keikhlasan, bagaimana bisa melepaskannya karena Allah. Jadi ujian ikhlas itu luar biasa berat, karena yang musuhnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kemudian percaya bahwa ikhlas itu Allah itu punya rencana, dan rencana Allah itu yang lebih baik. Jadi manusia punya rencana, tapi rencana Allah itu lebih indah dan lebih baik. Jadi skenario Allah itu endingnya itu selalu lebih indah, pasti baik. Kalau kita semuanya lakukan karena ikhlas, karena apa? Karena Allah. Jadi kalau karena Allah, endingnya pasti indah, ya, tidak akan gagal.